Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat, Pak. Oke. Baiklah, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya mohon kesediaannya Roy untuk memimpin doanya, Nak. Siap, Pak. Baik, teman-teman. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Roy. Ya, bersama. Baik, anak-anakku. Tadi pagi sudah saya kirimkan Google Form-nya ya. Google Form berkaitan dengan kehadiran dalam proses pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, saya cek itu sudah mengisi semua ya. Berarti kita masih diberikan Tuhan kesehatan sehingga kita bisa hadir semua ya. Itu. Baik, anak-anak, kita dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia memiliki potensi ya, memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah dalam kondisi apapun. Kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat. Tidak pandemi, juga kita harus tetap semangat. Jangan menyerah dengan waktu, ya. Jangan juga mengulur-ngulur waktu. Misalnya, nanti saja saya mengerjakan tugas, misalnya, nanti saja saya belajar, ya. Itu tidak boleh, ya. Karena apabila kita menyia-nyiakan waktu, nanti kita akan menyesal. Baiklah anak-anak, ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks editorial. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama dengan menyaksikan video, peserta didik dapat mendeteksi isi teks editorial dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dalam teks editorial dengan tepat. Sebelum kita membahas ya lebih rinci tentang teks editorial itu, anak-anak mungkin dalam minggu ini ya atau semalam, mungkin dalam kemarin ada yang membaca koran, atau ada yang menonton video, atau yang menonton YouTube. Kira-kira informasi apa yang didapatkan? Menjawab, Pak. Ya, silakan Lucky. Kalau menurut saya, yang kita dapatkan dari berita-berita tersebut biasanya adalah berita-berita terkini, Pak, tentang ya gosip atau juga tentang pemerintahan, politik, dan sebagainya, Pak. Bagus tuh. Ya. Ada yang tahu apakah teks editorial itu? Ya, di sini kita simpulkan bahwa teks editorial itu ya merupakan suatu artikel ya, ada juga berupa dukungan atau juga berupa pujian ataupun kritikan. Kita teks editorial, mari kita saksikan video berikut ini. Ya.
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri agenda mediasi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Pihak Haris Azhar dan Fathia Maulidianti rencananya juga akan turut hadir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilanus dari Polda Jaya, di mana kehadiran dari Luhut Binsar Panjaitan adalah untuk menjalani mediasi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya terhadap pegiat HAM Haris Azhar dan juga koordinator kontras yaitu Fathia Maulidianti. Pemirsa, demikian laporan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilanus dari Polda Metro Jaya. Oke, baik anak-anak ya, sudah menyaksikan kan video tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kira-kira ya dari video tadi apa yang kalian dapatkan? Saya, Pak. Ya, silakan Roy. Kalau menurut saya, Pak, berdasarkan video tadi yang disaksikan, tadi dapat disimpulkan bahwa dalam teks editorial atau berita editorial terdapat pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan. Terima kasih, Pak. Anak-anak, berdasarkan video yang kita saksikan tadi, ya, kita dapat mengetahui bahwa teks editorial itu, ya, teks editorial itu dia terdapat pernyataan umum di dalamnya. Ya. Ini, anak-anak, ciri-ciri yang ada dalam teks editorial itu, ya, ciri-ciri yang terdapat dalam teks editorial antara lain, yang pertama, ya, apabila kita kaitkan dengan video tadi, bahwa teks editorial itu berisi tentang berita yang sedang hangat dibicarakan atau faktual, ya, itu. Nah, lalu yang ketiga, anak-anak, ciri dalam teks editorial itu dia berupa opini. Nah, jadi itu untuk ciri-ciri yang ada dalam teks editorial. Ya. Yang keempat, anak-anak harus memverifikasi kebenaran data. Ya. Oke, anak-anak bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Berikutnya, anak-anak, bahwa teks editorial itu ya dia ada struktur di dalamnya. Ya. Yang pertama dia ada pengenalan isu, penyampaian pendapat, ya. Seorang pencari berita itu dia menyampaikan pendapatnya, ya. Untuk menyampaikan pendapat tersebut dia mencari dulu, ya. Dia mencari fakta dan data. Nah, yang terakhir itu ada penegasan. Nah, di sini di dalam teks editorial itu dia bisa berupa saran, dia bisa berupa rekomendasi, dia juga bisa berupa kesimpulan dan harapan atau prediksi yang dikomentari. Ya, ini anak-anak, ya, itu tadi saya mengirimkan LKPD kepada anak-anak, ya, untuk mengetahui atau untuk menganalisis tentang isi dan juga struktur yang berkaitan dengan teks editorial. Nah, sekarang anak-anak ya diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Namun, sebelum berdiskusi, saya bagikan kelompoknya dulu ya. Saya nanti bisa tahu siapa kelompoknya. Ya, itu. Untuk kelompoknya ini saya gunakan strukturnya saja, nama-nama struktur teks editorial supaya lebih mudah mengingatnya ya sebagai bahan pengingat, dan juga kalian bisa aktif nanti per kelompok. Silakan kalian berdiskusi dulu ya, berdiskusi sesama kelompoknya dulu. Nanti baru akan kita paparkan ya. Itu saya berikan kesempatan untuk kalian berdiskusi. Berkaitan dengan yang kalian diskusikan itu kira-kira isinya tentang apa, Nak? Ini kita diskusi, saya mau tahu dulu kalian itu sudah mulai menemukan atau belum?
kami sudah menemukan fakta dan opini tentang teks yang berjudul Atasi COVID. Pak. Oke. Bersama atasi Ya, iya, Singkat iya. gitu. Oke, kita batas itu ya. Ya, Pak. Kalau Vero menemukan apa, Vero? Kalau saya menemukan fakta dengan opini Iya, bagus ya, Vero. tentang bersama atasi COVID. Iya, bagus, Vero. Terima kasih, Vero. Baik, anak-anak, ya, kalau sudah selesai berdiskusinya, berikutnya, ya, saya berikan kesempatan untuk anak-anak memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ini berkaitan dengan LKPD yang saya berikan, ya, itu ada pertanyaannya, ada 4, ya. Mungkin yang ingin memaparkan pertama kali kelompok berapa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut kami dari kelompok 2 argumen, berdasarkan pendapat kami, teks yang berjudul Bersama Atasi COVID ini berisi tentang fakta dan opini. Antara lain yang pertama yaitu fakta, meningkatnya permintaan masker penutup hidung dan cairan beralkohol untuk membunuh kuman. Itu terdapat di paragraf 4. Dan untuk opininya, kami mendapat 2 opini, yaitu opini yang pertama, warga di beberapa tempat memborong bahan pokok di swalayan. Dan opini yang kedua, Presiden menyiapkan 100 rumah sakit dan ruang isolasi seluruh Indonesia dengan standar internasional. Kedua opini ini terdapat pada paragraf yang sama, yaitu paragraf 4, Pak. Oke, bagus ya, Ella yang telah memberikan argumennya. Berikutnya, dari pembelajaran kita hari ini, mungkin anak-anak ada yang bisa menyimpulkan. Misalnya berkaitan dengan materi kita hari ini, apa kesimpulannya? Mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit, Pak. Iya, silakan, Nak. Menurut saya, Pak, kan tadi teks editorial itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari suatu media, bisa berupa media sosial, media baca, ataupun media lainnya, Pak. Oke, baiklah, anak-anak, dari kesimpulan anak-anak itu sudah benar, ya. Ini saya hanya memberikan penguatan saja bahwa teks editorial itu ya merupakan teks yang dibuat oleh seorang editor atau pimpinan majalah ataupun media cetak ataupun media elektronik yang berisi tentang argumentasi. Berikutnya, anak-anak, saya berikan waktu untuk mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form yang tadi pagi saya berikan. Silakan kerjakan, ya. Oke, anak-anak, barusan saya cek di email saya, ternyata anak-anak sudah mengerjakan semua ya pada Google Form yang diberikan. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali berkaitan dengan menulis teks editorial, materinya menulis teks editorial. Nah, anak-anak, mungkin itu saja proses pembelajaran kita hari ini, ya. Saya minta tolong ini kepada Akil, ya, kepada Akil untuk memimpin doa dulu, Nak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita. Silakan, Nak. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, ya. Baiklah, anak-anak, dengan berakhirnya doa tadi, ya, kita berharap
Apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, baik itu sekarang maupun nantinya. Dan ingat pesan saya tadi, ya, jangan menyia-nyiakan kesempatan karena kita memiliki kesempatan yang sama, ya. Kita memiliki waktu yang sama. Jangan menyia-nyiakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.